Selamat pagi, selamat datang di Komplek Kuarmada 1, Pangkalan TNI Angkatan Laut Pondok Dayu. Sebuah pangkalan dengan historika yang begitu panjang, mulai dari tahun 1853 di zaman pemerintahan Hindia Belanda, menggunakan pulau ini sebagai pulau suplai logistik untuk pulau-pulau di Kepulauan Seribu yang difungsikan sebagai pangkalan pertahanan bandar. Selanjutnya, di zaman penjajahan Jepang, pulau ini dipakai menjadi pangkalan pesawat amfibi jenis Albatros. Kemudian, pada tanggal 17 September 1954, Pondok Dayu yang memiliki luas 65.329 meter persegi diserahkan ke TNI Angkatan Laut berdasarkan Skep Kasar nomor B 258 Buaboro Romawi 17 Februari 1983. Pondok Dayu resmi menjadi pangkalan TNI Angkatan Laut di Jakarta. Hadirin yang berbahagia, inilah pangkalan TNI Angkatan Laut Pondok Dayu dengan berbagai kesibukan rutinitasnya. Di satu segmen, kita melihat para prajurit melaksanakan pembinaan fisik dengan berlatih halang rintang laut. Sementara di dermaga dekat, beberapa prajurit melaksanakan latihan bela diri pencak silat berbati putih. Dan di dermaga jauh, kita saksikan juga para prajurit berlatih bela diri taekwondo. Dan di sektor kiri dan kanan dermaga jauh, beberapa prajurit sedang melaksanakan pembinaan fisik jenis obstacle circuit. Sementara itu, di unsur-unsur kapal perang, para prajurit yang memiliki kesibukan dengan kegiatan rutin mereka, baik itu melaksanakan perawatan, pembersihan, dan pemanasan peralatan-peralatan tempurnya. Mereka juga secara rutin melaksanakan latihan anti-air warfare, menembak dan mengirim kasar, latihan kasar, flatboys, dan selapur. Hadirin sekalian yang saya hormati, pangkal adalah bagian dari sebuah sistem senjata armada terpadu yang tentunya sebuah komponen penting yang harus selalu biasa siap dalam menghadapi berbagai ancaman yang bisa kapanpun terjadi. Beberapa teknik penghancuran sebuah pangkal bisa menggunakan berbagai cara. Kami semua dan semua sabotase kapal yang dilakukan oleh pasukan pasukan musuh bisa saja diperoleh melalui kendaraan dengan ambil
Hadirin yang berbahagia, KRI Keramit 627 langsung keluar untuk melaksanakan perimeter pantai dengan gagahnya berlayar, menyampaikan bahwa kami siap mengamankan Laut Nusantara. Di udara terlihat 5 pesawat Sasu mulai melaksanakan manuver terbang rendah, bergerak menghindari deteksi radar, dan tidak berselang waktu terjadilah bombardir udara yang akan membuat situasi menjadi chaos. Seluruh unsur melaksanakan peran tempur. Situasi bertambah kacau dengan munculnya satu tim sabotir pasukan kata musuh yang akan menyabotase dermaga, fasilitas vital Bangkalan dan kapal perang. Dengan cepat tim Quick Reaction Force Bangkalan melaksanakan netralisasi sementara itu, tim PKRI melaksanakan peran kebakaran dan peran kebocoran untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh bomber lain musuh. Sementara itu, tim kesehatan langsung meluncur untuk memberikan bantuan medis dan evakuasi korban dan akibat dari serangan udara. Apa polisi militer dengan sigap membantu pengaturan lalu dan melakukan penanganan kawanan sesuai. Sementara itu, satu unit IRSU dengan jaring dan multilaras diterapkan untuk memberikan bantuan tembakan anti serangan udara. Sementara 2 unit BTR dan 2 unit 70 gram dari Marinir menempati posisi sebagai badan pertahanan pantai. Musuh tidak pernah menyerah. Bombardir secara sporadis terus menerus dilaksanakan. Kondisi yang sangat kacau ini membuat para personil sedikit kebingungan, tetapi karena latihan secara bertingkat dan berlanjut, mereka mengetahui peran dan tugas masing-masing. Nampak di hadapan kita 5 pesawat suster bomber fly akan menghancurkan bomber fly musuh kembali menuju pangkalan Pondok Galuh. Tidak akan menyerah, mereka akan memborbardir Pondok Galuh sampai habis. Tiga 69 peran pemeriksaan alat teknis dan senjata. Peran pemeriksaan. Sementara itu, di laut, KRI Keramit mendapat gangguan dari beberapa jet ski musuh yang tidak dikenal, menghalangi KRI Keramit untuk bisa keluar alur. Di laut, 5 unit jet ski berusaha membajak satu kapal milik kargo yang direncanakan akan ditenggelamkan untuk menutup alur keluar masuk pelabuhan.
Diselesaikan, tim Charlie kembali harus dievakuasi untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Karena banyaknya obstacle di kapal membuat heli tidak bisa melaksanakan takedown, maka untuk evakuasi tim Charlie akan dilaksanakan melalui udara dengan teknik STABO atau Stabilized Tactical Airborne Operation. Solo 1311 tetap melaksanakan escort ketika Helibel akan approaching. Teknik eksfiltrasi dengan cara STABO bisa dilaksanakan jika situasi dan kondisi sekitar sudah stabil dalam keadaan aman, namun tidak memungkinkan bagi heli melaksanakan landing karena situasi medan yang sangat kritis. STABO diturunkan dari Helibel akan mengangkat 6 personel tim Charlie untuk STABO. Sementara itu heli Panther Halong Solo 1311 yang dipiloti oleh Kapten Laut Yogi Tayu dan kopilot Letnan 2 Laut Ian Pradita setelah melaksanakan escort harus kembali ke KRI Makassar guna siap melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Pangkalan yang merupakan salah satu komponen dari sistem senjata armada terpadu atau SSAT merupakan salah satu bagian yang senantiasa menjadi target dari musuh-musuh kita yang kapan bisa menerima ancaman tanpa hidup. Tetapi ketika pangkalan itu kuat, maka armada RI pasti akan jaya.
melaksanakan peran heli untuk menerima heli Along Solo 1311 Bravo Zulu. Kita saksikan bagaimana secara perlahan kondisi di laut dan kondisi dermaga mulai terkendali. Hadirin yang berbahagia, inilah mencari dengan teknik Aviation Technical Airborne Operation. Mereka telah berhasil dalam mengamankan deploy explosive device di kapal raksasa. Sementara itu, biru jaga satu unit kasa TNI Angkatan Laut dengan kausai Umar 6288 dengan pilot Kapten Laut Desli Robert, co-pilot Letnan 1 Laut Afif Budi akan melaksanakan Victory Jump. Victory Jump menggambarkan bagaimana armada akan berdiri kokoh dengan kesatria kesatria yang tergiret dan memiliki loyalitas serta kehormatan militer yang tinggi, yang selalu siap apapun bumi pertiwi memanggil dan akan selalu siap memberikan suatu pertolongan yang mutlak bagi armada Indonesia. Kita saksikan pesawat kasa overhead dan 9 penerjun exit. 9 penerjun ini dipimpin oleh Kapten Laut Edi Aldila, Letnan 1 Laut Damso, Letnan 2 Laut Ali Budi, Letnan 2 Laut Saipul, serta Sersan 2 Komunikasi Tamrin, Sersan 2 TT Hifa, Sersan 2 Komunikasi Eludi, dan Sersan 2 Bahari Dudung, dan 1 orang Sri Kandi Laut, yaitu Sertu PDK Popi Trihapsari dari Pusat Komando Pasukan Kata Mabesa. Penerjunan dilakukan setinggi 3.000 feet, batas minimal dari seorang penerjun freefall. Terjun di wilayah Pondok Dayung ini bukan merupakan satu hal yang mudah, di mana desainnya sangat sempit dengan berbagai macam obstacle, sehingga para penerjun harus bisa mengendalikan payung, mencari pattern dan final pattern yang aman bagi pendaratan. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan juga di udara 6 buah bendera yang berkibar dengan gagahnya. Inilah penerjun pertama dengan payung cepat jenis Cyber, Kapten Laut Pelaut Edi Abdillah. 6 bendera yang berkibar seakan menunjukkan kekuatan dan kedikjayaan armada RI kepada rakyat Indonesia. Bendera Gorawira Madya Jala Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3 berkibar dengan gagahnya
di mana hal ini menunjukkan eksistensi armada kawasan yang senantiasa hebat dan kuat dalam menjaga Laut Nusantara dan akan terus menjadi benteng samudra yang handal di tengah terpaan berbagai cobaan. Bendera Ekapada Banda Jala Nusa merupakan bendera kebanggaan Armada RI yang mengartikan bahwa Armada RI akan mempersatukan kekuatan Laut Nusantara demi tegaknya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya bendera Jala Seva Jaya Mahir, bendera kebanggaan TNI Angkatan Laut yang menunjukkan kejayaan TNI Angkatan Laut di lautan Nusantara tercinta ini. Dan bendera keenam adalah bendera kebangsaan Indonesia, merah putih. Sebuah lambang yang tidak akan pudar dan akan berkibar dalam kedikjayaannya, lambang dari sebuah negara maritim yang hebat dan tempat para kesatria Jalasena. Inilah para penerjun-penerjun handal dari Armada Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, inilah Komplek Armada 1 Pangkalan TNI Angkatan Laut Pondok Dayung. Kami yang ada di sini adalah para kesatria Jalasena Samudra yang akan berdiri tegak dalam kebanggaan dan kekuatan kami menjadi benteng samudra yang kokoh bagi Nusantara sampai titik darah penghabisan. Kami para kesatria dari tengah samudra yang akan mempersatukan kekuatan Laut Nusantara demi kejayaan Angkatan Laut bangsa dan negara. Selamat Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023. Gora Wira Madya Jala Ekapada Banda Jala Nusa Jala Seva Jaya Mahir.